Bayangkan Anda adalah gubernur sebuah wilayah besar. Anda punya kekuasaan, Anda memimpin ribuan pasukan, Anda mengelola harta negara. Tapi suatu hari seorang rakyat biasa datang ke ibu kota, mengadu kepada kepala negara. Lalu di depan umum Anda diperintahkan menerima hukuman balasan dari rakyat itu. Tidak ada kekebalan hukum, tidak ada perlindungan jabatan. Inilah sistem pengawasan pemerintahan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Sebuah sistem yang bahkan hingga hari ini masih sulit ditandingi oleh banyak negara modern. Prinsip dasar yang harus dipegang adalah penguasa harus diawasi. Umar memiliki semboyan yang sangat tegas. Aku lebih baik memecat gubernur setiap hari daripada membiarkannya berbuat zalim walau sesaat. Bagi Umar, kekuasaan tanpa pengawasan adalah pintu kezaliman. Beliau bahkan berkata, "Jika aku mengetahui ada pegawaiku yang berbuat zalim dan aku tidak meluruskannya, maka aku telah ikut menzalimi." Artinya, pemimpin tidak hanya cukup hanya menunjuk pejabat. Ia juga memastikan mereka benar-benar adil dalam praktiknya. Hal yang kedua adalah Umar tidak pernah percaya buta. Suatu hari Umar bertanya kepada para sahabat, "Jika aku mengangkat seorang pemimpin dan memerintahkannya berlaku adil, apakah tugasku sudah selesai?" Mereka menjawab, "Sudah." Umar berkata, "Belum, sampai aku mengetahui bagaimana dia menjalankan tugasnya." Inilah konsep revolusioner, pengawasan aktif bukan sekedar kepercayaan. Hal yang ketiga adalah sistem pengawasan yang sangat modern. Umar membangun sistem kontrol yang luar biasa canggih. Pertama, audit kekayaan gubernur. Gubernur diwajibkan masuk Madinah pada siang hari. Mengapa? Agar Umar bisa melihat apa yang mereka bawa, apakah ada kekayaan mencurigakan. Ini adalah konsep transparansi pejabat pertama dalam sejarah. Yang kedua, laporan langsung dari utusan. Para gubernur wajib mengirimkan utusan ke Madinah. Umar akan menanyakan, apakah pajak dipungut? Apakah rakyat dizalimi? Bahkan para petugas pajak diminta bersumpah bahwa mereka tidak menindas rakyat. Dan yang ketiga adalah jalur pengaduan rahasia rakyat. Umar menciptakan sistem pengaduan anonim. Petugas pos diperintahkan mengumumkan kepada masyarakat bahwa siapapun boleh mengirimkan surat pengaduan langsung ke khalifah tanpa diketahui gubernur. Inilah sistem whistleblower pertama dalam pemerintahan. Hal yang keempat, evaluasi nasional setiap musim haji. Umar menjadikan musim haji sebagai sidang akbar rakyat. Semua gubernur hadir, semua rakyat boleh datang. Umar berkata di depan publik, "Siapa yang melihat gubernurnya tidak hadir, berdirilah dan laporkan." Bayangkan, seorang kepala negara membuka ruang kritik publik secara langsung. Hal yang kelima adalah ada kisah nyata rakyat menghukum putra gubernur. Seorang warga Mesir pernah mengadu, ia dipukul oleh putra gubernur Amr bin As. Umar memanggil keduanya ke Madinah. Lalu beliau berkata kepada rakyat itu, "Ambillah cambuk dan balaslah." Setelah itu, Umar menoleh kepada Amr dan berkata kalimat terkenal, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka?" Inilah puncak keadilan. Hukum tidak mengenal anak pejabat. Hal yang keenam, Umar menghukum putranya sendiri. Bahkan putra Umar sendiri pernah minum khamar. Gubernur Mesir telah menghukumnya, tapi tidak di depan umum. Umar marah dan menulis surat, "Dia adalah rakyatmu, hukumlah seperti yang lain. Tidak ada perlakuan istimewa." Yang ketujuh, Umar mengawasi langsung ke rumah pejabat. Umar sering melakukan inspeksi mendadak. Beliau masuk ke rumah pejabat tanpa diketahui. Ketika mengunjungi rumah Abu Ubaidah, Umar melihat rumahnya sangat sederhana. Bahkan istrinya mengeluh hidup mereka miskin. Umar menangis karena pejabatnya justru hidup dalam kesederhanaan. Hal yang kedelapan, menguji kejujuran pejabat. Umar pernah mengirim uang kepada seorang gubernur. Diam-diam beliau mengirim pengawas untuk melihat.
apakah uang itu disimpan atau dibagikan kepada rakyat. Dan ternyata gubernur tersebut membagi semuanya kepada orang miskin. Yang kesembilan, kisah pengaduan terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Penduduk Kufah pernah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal Sa'ad adalah sahabat besar. Apa yang dilakukan Umar? Ia tetap menyelidiki secara serius. Mengirim investigator, mengumpulkan saksi, mendatangi masjid-masjid, dan hasilnya Sa'ad terbukti tidak bersalah. Ini menunjukkan tidak ada pejabat yang kebal dari investigasi. Yang ke-10, pengawasan yang penuh rahmat. Suatu hari, seorang prajurit mengadu kepada Umar. Ia dihukum keras oleh gubernur karena minum khamar. Umar menangis mendengar kisahnya. Lalu menulis surat kepada gubernur tersebut, agar masyarakat kembali menerima pria itu setelah bertaubat. Karena hukum Islam bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi memperbaikinya. Yang ke-11, kisah gubernur yang hidup dalam sederhana. Penduduk Hims pernah mengadu kepada gubernurnya. Setelah diperiksa ternyata, ia terlambat keluar rumah karena membuat roti sendiri. Ia tidak menerima tamu malam karena beribadah. Ia hanya punya satu pakaian. Umar menangis dan berkata, "Segala puji bagi Allah, firasatku tidak salah." Pesan besarnya dari semua kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Umar tidak membangun negara hanya dengan hukum, tetapi dengan sistem pengawasan yang hidup, sistem yang menjamin rakyat bisa berbicara, pejabat bisa dikoreksi, keadilan bisa ditegakkan, dan inilah rahasianya. Mengapa di masa Umar, kekuasaan tidak melahirkan tirani, melainkan melahirkan keadilan. Pertanyaannya sekarang, jika sistem seperti ini diterapkan hari ini, beranikah pejabat membuka ruang kritik seperti Umar? Dan beranikah rakyat menyampaikan kebenaran seperti rakyat di zamannya? Karena keadilan sejati selalu lahir dari pemimpin yang takut pada Allah dan rakyat yang berani menyuarakan kebenaran.